Kita bertemu lagi di channelnya Bang Muha. Sekarang kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat konten berdasarkan SEO, berdasarkan Search Engine Optimization. Karena kita ketahui bersama kawan-kawan, konten pemasaran yang sesuai dengan SEO itu nanti akan benar-benar bisa mendongkrak ranking, bahkan sampai pengunjung dari website kita. Oke, nah caranya bagaimana? Nah, kita akan langsung praktekkan ya. Yang terpenting di sini Bang Muha ingetin, kalau ingin menggunakan internet marketing itu tidak jauh-jauh dari search engine yang kemarin atau mesin pencari. Lah bagaimana kita bisa menguasai atau bisa menjadi ranking 1 di dalam mesin pencari kalau kita tidak mengikuti apa yang dia minta, algoritmanya gitu ya. Oke, langsung saja kita akan membuatnya bersama-sama mulai dari judul sampai ke bawah. Oke ya. Yang pasti kita langsung ke komputer, kita buka Google. Oke, pertama kita buka Notepad dulu. Cara membuat konten SEO. Oke, yang pertama judul. Judul harus menggunakan kata kunci seperti kemarin. Judul menggunakan kata kunci. Menggunakan kata kunci, kemudian dirangkai. Rangkaiannya seperti ini. Oke, kata kuncinya kemarin apa? Coba. Kata kuncinya contoh. Drum band SD. Oke, enter. Kata kunci utama atau KKU drum band SD. Nah, kawan-kawan perlu ketahui dari judul itu harus mengandung kata kunci ini, drum band SD. Oke, yang pertama pastikan judulnya mengandung KP. KP sama dengan kata penjualan yang bersifat umum, luas, dan besar. Ini ya. Contohnya supplier. Ya, KP ini adalah kata penjualan. Contoh supplier, distributor, gudang, pusat, kemudian agen, kemudian pabrik, dan lain-lain. Sebutin sendiri ya. Nah, judulnya kita harus menggunakan kata penjualan
ditambah kata kunci utama atau KKU ditambah KKO. KKO ini apa? KKO sama dengan kata kunci organik. Kata yang biasa disebut oleh pelanggan atau bisa dari hasil pencarian di 5 tempat untuk mencari kata kunci kemarin. Nah, contoh KKO. Nah, kata kunci penjualan plus KKO biasanya ditambah kota target. Kota target pemasaran bisa didapatkan dari Google Trends. Materinya kemarin sudah ya tentang Google Trends ya. Materi itu. Jadi contoh judul yang pas di dalam penggunaan kata kunci atau penggunaan SEO adalah ya contoh sama dengan atau bukan sama dengan ya. Ini aja. Kata penjualan, contoh supplier. Kata kunci utamanya drum band SD. Kata kunci organiknya biasa orang kalau mau beli ke tempat kita itu nyarinya kayak gimana toh? Ya, ada orang beli di tempat kita itu nyari yang murah, nyari yang bagus, nyari yang warnanya merah. Nah, kata kunci organik ini biasanya didapatkan dari permintaan customer atau dari value proposition atau dari kelebihan produk kita. Ya, value proposition itu apa? Nanti kita bahas ya, value propositionnya. Nah, itu contoh apa ya? Ada orang cari drum band murah itu, drum band SD itu biasanya murah. Ini murah itu berarti kata kunci organik. Kemudian kota targetnya, target kita pemasaran ada di mana ya? Samarinda. Contoh Samarinda. Samarinda ini bukan tempat kita, tapi tempat target pemasaran kita. Judul harus ada ini. Ya, harus ada kayak gini. Rangkaian ini. Biar apa? Biar sesuai dengan SEO. Sesuai dengan kaidah-kaidah SEO. Nah, kalau kawan-kawan nggak menggunakan ini, nah kadang-kadang kita juga nggak bisa masuk ke Google, nggak bisa masuk ke mesin pencari. Nah, sebentar kita kasih dolar biar kaya. Bila kaya. Oke. Kemudian dari judul, paragraf pertama berisi 5-10 kata kunci dari tempat pencarian kata kunci kemarin. Nah, contoh nih, paragraf pertama itu berasal dari 5-10 kata kunci. Mengapa digunakan untuk menjadi meta description? Jelas toh. Jadi biasanya 150 kata itu akan menjadi meta deskripsi. Contoh drum band SD Mahakarya. Ini Bang Muha ada yang pakai, ada yang tidak ya. Karena konsepnya untuk pemasaran itu banyak banget. Nah, kayak gini nih. Contoh ya. Jadi ini kita lihat. Nah, ini adalah meta description. Nah, ini kan ada kata kunci ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dipisah dengan koma. Nah, ini muncul nih kayak gini. Nah, menjadi meta deskripsi. Nah, contoh
Contoh lagi, Bang Muha itu nggak pelit-pelit contoh. Contoh kan kita ada di drum band SD ya. Drum band SD kita coba buka di Google. Kita coba menggunakan Google Suggest ya, Google Suggest. Kita ketik drum band SD, loh muncul kan drum band SD. Nah, ini bisa digunakan kata kunci ini yang berbau jualan. Nah, karena di sini yang berbau jualan tidak ada, kita tambah murah. Oh, ini ada drum band SD murah. Drum band SD murah Surabaya. Drum band SD murah berkualitas. Drum band SD murah meriah. Nah, gini aja nggak apa-apa karena udah panjang-panjang ya. Ini paragraf pertama perlu kayak gini kawan-kawan semuanya, karena kenapa ya tadi ya, masuk ke meta description. Oke. Kemudian yang ketiga setelah paragraf pertama itu bukan paragraf ya. Yang kedua, bentar, saya benerin ini. Yang selanjutnya adalah sisipkan gambar atau video yang sudah diberi watermark. Oke, kayak gimana? Kayak gini. Gambarnya Bang Muha nih kayak gini. Nah ini dikasih watermark. Watermarknya apa? Nomor telepon sama nama. Kenapa kok kita harus menggunakan watermark? Ya, karena supaya benar-benar kita itu tidak diambil foto kita sama orang lain. Kita kan lagi moto nih, tiba-tiba diambil orang lain kan juga gak seneng kan. Nah, loh Bang, nanti kan kalau diambil orang lain kan kita bisa melaporkan. Alah, prosesnya terlalu lama prosesnya. Nah, jadi nggak usah, langsung aja kita lindungi diri kita sendiri dulu ya. Kayak gini. Nah, video juga sama, harus ada kayak gini. Oke. Nah, kemudian nomor 4. Nah, setelah sisipkan gambar atau video, itu isikan deskripsi atau keterangan tentang produk kalian. Isikan deskripsi atau keterangan tentang produk kalian itu. Produk kalian itu berapa ya? Biasanya itu 300 kata. Kaidah SEO ini biasanya yang digunakan dan available itu 300 kata. 300 kata lihat di mana? Lihat, kita buka Word. Kita ketik spasi. Nah, di sini kan ada, di bawah ini kan ada word count. Nah, ada page, ada word. Nah, ini wordnya, ini masih 3 kata. Nah, ini 300 kata. Gampang apa susah? Gampang lah. Susah itu di awal. Kalau udah masuk, udah enak, ketagihan, enak, nggak susah lagi. Oke? Nah, kemudian setelah deskripsi sudah, nah jangan lupa sebarkan minimal 3 kata kunci di dalamnya. Nah, 3 kata kunci, contoh kata kunci kita kan ini ya, supplier drum band SD Samarinda. Ini menjadi kata kunci kita. Jadi harus ada supplier drum band SD Murah Samarinda, harus ada di sini, harus ada di sini, harus ada di sini, harus ada di sini. Ya, disebar kayak gimana? Contoh. Nah, disebar. Kata kunci Bang Muha adalah jual alat drum band. Nah, drum band ada 1, disebar 1. Terus cari lagi ya, jual alat drum band 1. Mana lagi? Nah, 2.
3, 4. 4. Ada 6 nih, ada 6 pengulangan kata jual alat drum band. Biar apa? Kaidahnya SEO. Gitu. Kaidahnya udah algoritmanya ya. Kalau kita nggak ngikutin ya wassalam. Ya, kemudian berikan kontak person. Ala nama usaha, alamat, website, kemudian alamat, nama usaha, alamat, website, sosmed. Dah. Bang, email dimasukin nggak? Nomor telepon lupa. Nama usaha, nomor telepon. Nah, Bang, kemudian email dimasukin nggak? Jangan. Kalau memang kita jarang membuat konten nggak masalah. Kalau kita sudah sering membuat konten, satu hari bisa lebih dari 100, takutnya nanti malah emailnya kebanet. Emailnya Bang Muha ini kebanet karena dulu Bang Muha tempelkan di setiap postingannya Bang Muha, mahakarya@gmail.com itu kebanet, nggak bisa dibuka. YouTube-nya itu hilang semua. Padahal YouTube-nya mahakarya@gmail.com itu wah banyak banget. Viewernya udah banyak banget. Itu penikmat-penikmat dahulu. Nah, jadi jangan dikasih ya di situ ya. Kemudian yang keenam, perlu kasih hashtag. Nah, hashtag gampang lah, bisa cari di keyword tool, bisa cari di Dashgram. Nah, dimanapun banyak tempat cari hashtag ya. Kasih hashtag 11 sampai 13. Tuh. Kemudian istiqomah. Dah. Nah, inilah cara membuat konten untuk SEO. Nah, diinget-inget semua ini. Ini diinget-inget semua ya. Kawan-kawan, jangan sampai dilupakan. Ini adalah bekal untuk kalian. Nah, oke, itulah bagaimana cara kita membuat konten berdasarkan tulisan yang sesuai dengan kaidah SEO. Nah, jadi kawan-kawan semuanya jangan bingung. Sini tinggal dicontoh aja apa yang dikasih Bang Muha, kisi-kisinya tinggal diisi sesuai dengan kontennya kalian masing-masing. Oke? Sampai di sini mungkin perjumpaan kita akan bertemu di lain waktu dan lain kesempatan dengan materi-materi yang keren tentang internet marketing. Oke, jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe channelnya Bang Muha. Ingat, jam 11 selalu akan tayang tentang digital marketing setiap hari insya Allah. Dan jam 18 akan selalu tayang tentang motivasi. Ya, deep talk. Jadi itu mungkin dari Bang Muha, kurang lebihnya kita akan bertemu lagi di besok. Ya, see you.